Assalamualaikum, ketemu lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Iya, mau di channel mana lagi? eh ini sih video yang Tina buat khusus karena apa ya, keprihatinan Tina sih terhadap cerita-cerita tentang coronavirus di Indonesia. Bentar ya, matanya kelilipan. Oke. Mengerikan itu kayaknya kata yang cukup mendeskripsikan lah ya. Kita tuh sempat tidak berharap coronavirus itu masuk ke Indonesia, tapi memang ada beberapa orang pejabat gitu ya yang memang sudah siap-siap nih. Mungkin bukan karena nggak ada kasus orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia, mungkin memang kita nggak dengar, atau mungkin orangnya nggak sadar, atau mungkin emang Indonesia belum punya alat yang cukup canggih untuk mendeteksi orang yang terinfeksi coronavirus. Cuman gini, saya cukup kesel, sebel, prihatin juga tentang adanya berita ini. Terus kemudian orang beramai-ramai borong masker gitu. Kemudian harga maskernya jadi melambung tinggi sampai saya punya temen, dia beli masker beberapa bulan yang lalu harganya cuma 25.000. Pekan lalu dia beli masker harganya udah 250. Masker sensi yang biasa gitu. Kalau saya begini, saya bilang dia wajar beli masker karena dia naik motor jarak jauh dan emang butuh masker untuk menghindarkan dia dari debu-debu di jalanan. Tapi masker itu kan sesungguhnya buat siapa sih? Buat orang yang sakit, satu. Buat para tenaga medis. Kebayang nggak kalau orang-orang sehat ikut-ikutan latah pakai masker gitu, sampai borong-borong nggak jelas. Saya dapat info dari teman saya yang orang kesehatan. Lu mau pakai masker yang model N95 ya, kalau nggak salah, yang buat asap kebakaran pada beberapa waktu lalu. Itu tuh yang namanya virus tuh tetap bisa masuk gitu. Jadi ngapain justru dengan ngeborong masker tuh, lo orang sehat ngeborong masker tuh kayak orang kurang kerjaan aja. Kenapa gitu? Masker tuh buat orang sakit satu, sama buat tenaga kesehatan. Kalau maskernya lo habisin gitu, orang yang sakit pakai apa gitu? Tenaga kesehatan pakai apa? Sementara mereka adalah orang-orang yang rawan terpapar coronavirus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh terlalu lebay nggak sih gitu? Maksudnya apa ya? Maksudnya ya apa sih namanya, antisipasi boleh gitu, tapi saya sempat dengar pernyataan Menteri Kesehatan Singapura, kalau nggak salah, dia bilang ada jarak tertentu di mana virus itu kita bisa terinfeksi karena kontak dengan orang yang terinfeksi virus itu melalui cairan, air mata, liur, ludah gitu ya. Misalnya pada saat dia bersin atau dia sedang pilek flu seperti itu. Itu kalau cairannya kena ke kita sangat mungkin terinfeksi gitu. Dan orang yang bersin gitu ya, terus cairannya kena ke kita kan harusnya jaraknya nggak jauh ya, harusnya jaraknya dekat gitu. Saya sedih banget waktu kasus yang di Depok itu orang sampai ngejauhin karena tahu rumahnya dan segala macam. Menurut saya, ya Allah, kasihan banget gitu. Sekolah sampai diliburin, padahal dianya sendiri, yang saya tahu ceritanya adalah dia bersedia dengan kesadarannya dia sendiri untuk di screening apakah dia terinfeksi virus corona. Yang hasilnya belum keluar itu udah ada yang nyap-nyap di media kalau dia terinfeksi. Dia aja bingung, dia belum terima hasil labnya gitu, tapi udah kemana-mana. Itu buat dia jadi tekanan tersendiri, dan buat saya itu lebay banget gitu, kayak gitu. Saya mencoba mengutip salah satu dokter ini, namanya Dokter Gia Pratama, bilang bahwa 53% penderita orang yang terinfeksi virus corona itu bisa sembuh sendiri gitu, karena pasti daya tahannya diperkuat dan segala macam gitu. Dan buat orang-orang seperti saya, orang-orang yang masih kuat fisiknya pada usia-usia produktif gitu ya, itu fatality rate-nya kecil gitu. Artinya kemudian coronavirus masuk ke Indonesia tuh bukan it's a kind of the end of the world gitu. Kita tuh
apa ya, saya please banget deh minta tolong sama media, minta tolong sama orang-orang yang punya kewenangan untuk menceritakan ini kepada masyarakat. Coba dong tolong kita dikasih berita-berita yang agak positif gitu ya, jangan cuma sekadar sekian ribu orang meninggal di Cina gara-gara virus corona, di Eropa sekian, di negara ini sekian, kita nggak pernah dapat cerita tentang bagaimana Jerman yang bisa menekan sampai 0% angka kematian bagi para penderita, bagi orang-orang yang terinfeksi virus corona, kan nggak tahu gitu. Atau Singapura, atau cerita tentang Malaysia dan beberapa negara di dunia ini yang sukses sukses dalam artian menanggulangi wabah coronavirus di mana-mana. Kita nggak pernah dapat, bukan nggak pernah, apa iya gitu prinsip media bahwa bad news is a good news gitu, harus apa ya, harus sampai kayak gini banget gitu. Kayaknya kalau kita panik tuh berita banget gitu buat media. Saya cukup sedih gitu ya, dan kepanikan itu kan bener-bener bikin bisa mental drop, kesehatan drop juga gitu. Ayo come on, kita tuh harus positif. Indonesia kuat, kita bisa gitu. Jadi mulai sekarang ayo kita mengedukasi diri kita masing-masing. Ada sekitar 140 sampai 150 ribuan dokter di Indonesia yang gak akan pernah tinggal diam dengan kejadian ini. Mereka pasti akan melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya mereka spreading informasi tentang virus ini gitu. Bagaimana cara pencegahannya, cuci tangan dan segala macam gitu. Teman-teman coba melek cari informasi yang valid gitu dari para tenaga medis yang kompeten itu. Jangan panik gitu. Hidup sehat, cuci tangan, makan makanan yang sehat ya, jajan-jajan boleh lah gitu. Kalau teman-teman merasa sakit, nggak enak, cepat periksa ke dokter gitu ya, pakai masker. Kalau ngerasa mendapatkan pada dirinya tanda-tanda terinfeksi virus corona gitu, misalnya kan kita bisa cari tuh apa aja sih tanda-tanda kita infected gitu kan, hubungin tenaga medis gitu. Kalau di Jakarta kan 112 kalau nggak salah, itu siap dijemput gitu, seperti itu gitu. Kita bisa, kita kuat dan berhenti menyebarkan berita-berita nggak enak tentang hadirnya virus ini di Indonesia. Indonesia bisa bersih. Orang yang terinfeksi virus corona di Depok pun sedang masa pemulihan, sedang masa penyembuhan. Artinya apa? Artinya kita bisa melewati ini semua gitu. Dan jangan panik, dan nggak usah percaya sama berita yang aneh-aneh. Kalau ada berita yang negatif, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan aja, biarin aja. Kita stay positif, cari berita-berita yang baik, cari informasi-informasi yang valid, tetap semangat gitu ya, tetap happy, tetap gembira, karena happy adalah salah satu kunci untuk tetap sehat. Makasih ya udah nonton channel Cabai Rawit. Semoga ada informasi yang bisa teman-teman ambil dari cerita Tina hari ini, keprihatinan aku. Jangan lupa subscribe, nggak perlu lah, terserah mau subscribe mau enggak gitu ya. Kalau merasa ada info yang bisa diambil dari sini, monggo silahkan di share. Makasih, assalamualaikum.